Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat es krim Tenggo dengan 2 bahan aja. Buat teman-teman yang suka sama es krim Tenggo bisa langsung stay tune terus, dan pastinya videonya jangan di skip-skip ya. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe bisa langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat teman-teman yang udah penasaran banget dengan es krim 2 bahan aku, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Jadi bahan-bahan yang aku butuhkan di sini adalah minuman kemasan, aku pakai yang merek Tenggo, dan yang terakhir ada SP. Gampang banget ya teman-teman bahan-bahannya. Ini semuanya aku pinggirin dulu. Untuk langkah pertama, di sini aku siapin Tenggonya. Untuk Tenggonya ini kita bisa langsung masukin ke dalam freezer kurang lebih 2-3 jam ya teman-teman, sampai setengah beku aja. Ini punya aku langsung aja aku masukin ke dalam freezer ya teman-teman. Ini kita tunggu. Dan setelah 2-3 jam, di sini aku langsung aja siapin baskom agak gede. Ini dia setelah aku freezer, dia pecah gitu ya teman-teman, soalnya dia ngembang gitu. Dan aku buka dari kemasannya. Ini dia hasilnya seperti ini teman-teman, jadi kayak sedikit mencair, terus ada beku-bekunya sedikit gitu ya. Ini sih lumayan keras juga pas keluarnya, karena menurut aku susah banget. Jadi atasnya ini, jadi kayak kakinya botol ini aku bakalan gunting ya, kayak gini aja guntingnya. Agak susah sih, tapi ya kalau dipaksa dikit bisa ini. Ini udah selesai aku gunting. Setelah itu kita bisa langsung tuangin semuanya ke dalam baskom ya. Setelah minuman kemasannya masuk semuanya, aku langsung aja siapin SP. Di sini aku udah ada SP. Untuk SP-nya ini aku pakai 7,5 gram aja ya teman-teman. Kurang lebih segini aja. Buat teman-teman yang nggak ngerti SP itu apa, SP itu sejenisnya pengembang makanan teman-teman. Ini tuh biasanya dibuat ngembangin cake atau es krim seperti ini, dan masih banyak merek lainnya, tapi aku bakalan jelasin di belakang nanti. Ini setelah kedua bahannya ini masuk, kita bisa langsung mixer kurang lebih 10-15 menit sampai dia benar-benar ngembang ya. Untuk kecepatannya kita pakai kecepatan maksimal. Di sini aku bakalan jelasin lagi SP itu apa. SP itu sebenarnya nggak harus pakai SP ya teman-teman. Kita bisa ganti pakai ovalette atau TBM. Buat teman-teman yang nanya halal atau enggaknya, untuk labelnya yang halal itu cuman ada di SP aja. TBM sama ovalette itu masih kayak meragukan gitu loh teman-teman. Jadi kayak aku cari-cari di TBM atau ovalette itu nggak ada label halal sama sekali. Jadi saran dari aku, kalau teman-teman masih takut pakai yang lainnya, bisa pakai SP aja. Dan untuk mereknya tuh nggak perlu merek spesial yang seperti yang aku pakai ini. Kebanyakan ya kalau di kota-kota kan pasti ada minimarket sama supermarket itu tuh jual yang merek kupu-kupu. Saran dari aku pakai merek kupu-kupu, itu juga sama aja, cuman kan beda harga gitu ya. Soalnya dari kemasan juga udah beda, merek kupu-kupu sama spesial itu kemasannya lebih premium kupu-kupu dan jelas harganya lebih mahal. Jadi buat teman-teman yang nanya SP itu apa, SP itu sejenis pengembang makanan. Makanya es krimnya ini kan bisa ngembang 3 kali lipat itu karena SP-nya ya teman-teman, bukan karena minuman kemasannya. Aku harap teman-teman paham dengan sedikit penjelasan tentang SP ini. Kalau teman-teman gak paham, aku bakalan jelasin lebih detail lagi mungkin di next video. Langsung aja komen di bawah kalau teman-teman masih belum paham tentang SP. Buat kalian yang belum berlangganan di channel YouTube ini, bisa langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Subscribe sekarang juga ya teman-teman, gratis 100%. Dan ini menurut aku es krim aku udah ngembang maksimal banget. Jika udah seperti ini, teman-teman bisa langsung matiin mixernya. Ini aku matiin dulu ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya. Ini menurut aku hasilnya super duper lembut banget. Kalian bisa lihat di video ya. Ini tuh banyak banget ngembangnya 3 kali lipat. Jika udah seperti ini, teman-teman bisa langsung siapin tempatnya. Karena cup aku habis, jadi aku taruh di bento seperti ini aja ya teman-teman. Ya nggak habis sih, masih ada dikit-dikit. Cuman nanti kalau aku taruh di cup
gak bakalan cukup cupnya, jadi aku taruh di bento seperti ini aja. Untuk ukuran bentonya ini 650 ml, karena sisanya itu masih lumayan banyak gitu, aku bakalan taruh di cup aja. Cupnya tuh masih ada sedikit-sedikit, jadi sebagian aku taruh di cup dan sebagian aku taruh di bento. Ini sebelumnya bentonya aku bakalan tutup seperti ini. Yang rapat ya teman-teman. Dan kita bakalan lanjut masukin sisanya ke dalam cup. Ini untuk cupnya ini kayaknya cuma jadi satu cup aja, soalnya cupnya ini lumayan gede, aku pakai yang 100 ml. Ini pokoknya sesuai selera masing-masing ya. Kalau teman-teman mau ditaruh di cup, ditaruh di cup. Kalau mau ditaruh di bento aja, dia bento aja. Saran dari aku lebih bagus di cup, soalnya hasilnya itu lebih lembut kalau ditaruh di cup ya teman-teman. Nanti aku bakalan tunjukin perbedaannya. Ini di cupnya bisa langsung ditutup. Sebenarnya sih masih banyak sisanya, cuman ya udahlah, satu cup aja yang aku taruh di cup. Ini langsung aja aku masukin ke dalam freezer kurang lebih 8 jam sampai dia benar-benar beku. Dan setelah beku, ini dia hasilnya. Aku bakalan ngerok yang gede dulu ya teman-teman. Aku bakalan tunjukin yang gede kayak gimana. Sebenarnya sih sama-sama lembut, cuman aku bakalan tunjukin ke kalian kalau hasilnya itu kayak terurai gitu loh. Ini ya aku kerok. Oke, ini pakai kerokan es krim. Tuh, dia tuh kayak nggak bisa nyatu gitu loh. Tapi kalau dibilang lembut, ini tuh super lembut banget. Untuk teksturnya dia tuh sedikit ringan gitu ya, nggak terlalu ringan banget sih, cuman ya cocok lah sama cuma dua bahan aja dan nggak pakai tepung maizena. Jelas kalau dia tuh sedikit ringan teksturnya, cuman ini menurut aku sangat lembut banget, cuman ya kayak terurai gitu. Terus kalau yang di cup ini super duper lembut banget teman-teman. Untuk rasanya aku belum nyobain sama sekali. Ini aku bakalan tunjukin, dia tuh lembut tuh, lembut banget ya teman-teman. Ini langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh rasanya bener-bener enak banget, gak ngurangin sama sekali rasa khas tenggonya. Jadi kan biasanya kalau kita nge-mixer dan ngembang gitu rasa manisnya berkurang, ini tuh gak berkurang sama sekali, masih coklat abis dan manisnya tuh bener-bener pas banget. Sangat recommended banget buat kalian yang suka sama es krim, wajib nyobain resep es krim aku kali ini. Cukup segini aja tutorialku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Subscribe sekarang juga ya teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian yang udah menonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you, thank you, thank you.